Di sini. Hmm, bisa interview. Sebelas. Oh, udah recording dari tadi ya. Oh, sorry. Iya. Udah nyala. Nyala dari tadi rupanya. My bad. Ya udah, selamat malam semuanya. Eh, Good to be back. Dan apa ya? Ya, saya lihat di chat udah sangat antusiasme banget untuk belajar. Ya udah, sesi kali ini kita akan bahas JavaScript dan elemen web interaktif. Jadi kita sebenarnya lebih ngebahas React, frameworknya React, dan juga sedikit tentang Git gitu. Oke, sebagai introduction, bagi yang belum kenal, nggak tahu sih ini ada yang baru atau enggak. Ya, gue Jason Yapri dari Indonesia, S1 IT, S2 Entrepreneurship, sempat ikut beberapa sertifikasi IT, salah satunya dari University of Nicosia tentang NFTs and the Metaverse, sempat di Emurgo, mendapatkan Cardano Developer Associate Certification juga di industri IT udah 5 tahun, udah pernah kerja di startup corporate freelance di Jerman, di China, di Singapura, dan juga um, di Singapura dan juga di Indonesia. Untuk ngajar udah pernah di Pelita Bangsa Academy, SGU, CMKL University, sama Go Tech Foundation. Nah, ini juga intro tentang Pelita Bangsa Academy, kita berbadan hukum PT, dan misi kita untuk upskill dan reskill talenta teknologi Indonesia di bidang blockchain sehingga kalian dapat bersaing secara global. Oke, untuk hari ini kita akan bahas JavaScript dan elemen web interaktif, seperti yang tadi saya bilang, React dan juga Git terutama. Nah, untuk minggu depan akan kemungkinan besar akan diajarkan oleh Yvonne Andrew dari Pelita Bangsa Academy, salah satu pengajar kita, tentang menulis smart contract menggunakan Solidity. Nah, jadi harapannya modul 3 sama modul 4 ini sebagai fondasi kalian untuk apa namanya mengikuti modul 6 nanti. Jadi smart contract yang ditulis kalian setidaknya ada pengetahuan untuk nulis smart contract basic dan juga untuk integrasinya di front end gitu. Dan agenda hari ini seperti biasa ada materi, ada recap. Ya, sebelumnya kita belajar apa, kita akan bahas tentang React, terus ada hands-on, kita akan bahas Git, kan ada hands-on sedikit juga, baru Q&A, terus baru kita wrap up dan informasi bootcamp seperti biasa dan juga foto bersama. Oke, rekomendasi seperti biasa, silakan mencatat. Kalau Kak ini menjadi suatu yang baru bagi kalian, dengan mencatat kalian akan bisa lebih em, menyerap ilmu dan informasi yang kalian tangkap. Dan be aktif, juga kalau internet bukan kendala, silakan menyalakan kamera kalian agar kita bisa lebih face to face dan juga lebih interaksi lebih enak antara pengajar dan juga murid. Nah, next, prepare untuk hands-on. Kita akan pakai Visual Studio Code. Silahkan download Visual Studio Code di code.visualstudio.com/download. Terus silahkan juga download Node. Nah, Node ini kita akan pakai juga untuk install React. Iya, untuk install React dan juga untuk operasi React, aplikasi React. Nah, ini pilih yang pre-built installer aja ya kalau kalian Windows atau Mac. Jadi nggak usah yang pilihan lain. Ada beberapa pilihan ya. Pas kali kalau kalian mau download installernya. Nah, juga Git silahkan di-download kalau belum download sama sekali ke komputer kalian. Dan juga untuk Q&A, nanti silahkan masuk ke slido.com 135135 kodenya, dan kalian bakal bisa apa ya, masukinlah pertanyaan kalian di sini. Kalau di chat paling sesekali saya lihat, tapi sering kali itu te- jadinya terlalu banyak gitu. Jadi saya nggak bisa bahas semuanya satu persatu. Jadi lebih bagus kalau bisa pakai slido.com. Nah, mungkin pertama nih saya pengen tahu dulu nih, introduction sedikit, profesi kalian apa sih? Apakah masih mahasiswa atau murid SMA, murid SMP atau gimana? Atau mungkin udah software developer atau project manager atau CEO atau CTO gitu. Nah, ini satu kata aja. Jadi dimasukin ke sini jadi saya tahu. Kurang lebih kebanyakan itu em, apa nih? Wah, ini udah 3 orang mahasiswa semua nih. Ya udah, kalau gitu saya tunggu dulu. Guru SMK produktif.
junior software developer, ada yang software engineer, ada yang mobile developer, oke. Fresh graduate, oke. Jadi paling banyak mahasiswa, ini baru 12 orang. Ada yang bilang guru, ada yang siswa SMK, rekayasa perangkat lunak, oke. Front end engineer, ada yang murid SMA, ecosystem agent ya. Oke, ada yang bilang nganggur, mobile developer Flutter, tapi paling banyak sampai sekarang masih mahasiswa ya. Ya udah, nggak apa-apa. Next. Em, saya pengen tahu juga nih, seberapa mahir sih kalian di bidang React? React JS itu bagi yang nggak tahu ya, library framework ya, front end library, salah satu library front end library yang sering digunain, yang paling punya market share yang paling tinggi gitu. Oke, 40%. Apa itu React gitu? Terus ada yang ngerti basic doang, lumayan mahir, sama ada yang mahir banget. Oke, sip. Ada 20 orang yang jawab. Oke, next saya pengen naik tahu juga. Nah, ini seberapa mahir nih dalam Git? Seberapa mahir dalam Git? Oke, saya tunggu. Apa itu Git? Ngerti basic doang. Apa itu Git? Lumayan mahir, mahir banget. Oke, sip. Mantap. Oke, berarti ya yang kayak nanya apa itu Git atau ngerti basic doang nggak apa-apa. Ini tujuannya diadakan workshop ini supaya kita bisa saling belajar. Nah, mungkin kita recap sedikit aja dulu dari Rabu lalu. Jadi kan kita udah tahu sekarang setiap web page yang kita akses di web browser kita, mau di handphone, mau di tablet, mau di komputer, laptop, PC, dan sebagainya, itu biasanya terdiri dari tiga komponen. HTML, kerangka dari website itu sendiri, CSS, styling untuk desainnya, visualisasi diperbagus, dipercantik, dan sebagainya, dan juga JavaScript. JavaScript untuk elemen reactivity-nya. Jadi interaktivitasnya dan sebagainya itu dihandle oleh JavaScript biasanya. Nah, biasanya juga CSS file sama JavaScript file bisa juga dimasukkan ke dalam HTML file. Jadi satu HTML file aja sebenarnya udah bisa mencakup semuanya kadang-kadang. Tapi kebanyakan memang dipisah-pisah. Jadi lebih rapih gitu. Nah, cuman ya balik lagi ini cuplikan JavaScript seperti yang tadi saya Rabu lalu saya udah jelasin. Ada HTML, ada HTML tag, ada body tag, ada biasanya ada head tag juga. Dan ini menandakan bahwa ada button, kalau sampai diklik, dipencet, berarti tinggal trigger my function, fungsi my function, dan melakukan sesuatu gitu. Nah, terus kita bisa lihat di sini, ini juga tampilannya, kalau ada button, diklik, nanti akan muncul tulisan Hello World. Nah, sekarang kita mau bahas tentang React. React itu em, adalah bisa dibilang SPA framework atau library. Nah, mungkin orang jarang yang nyebut SPA dan sedikit asing ya, apalagi yang ya kadang-kadang yang udah belajar juga jarang yang dengar SPA itu apa sih gitu. Tapi sebenarnya SPA itu single page application adalah web application yang nggak pakai default method untuk loading new page completely. Nah, nanti saya akan bahas abis ini. Mungkin it will make more sense after this. Nah, tapi React bukan satu-satunya sebenarnya. Ada Vue.js, ada AngularJS yang dibikin oleh Google. React itu dibikin oleh Facebook. Ada Svelte yang baru. Tapi most of the library, komponen-komponen, tools-tools yang ada di luar sana, itu kebanyakan tuh support React. Terutama yang saya perhatikan itu kalau kalian bermain dengan Web3 ya. Jadi di Web3 misalnya kalau kalian mau pakai apa ya, Ethers.js atau Third Web atau apapun itu front-end library yang support Web3 itu kebanyakan udah ready nih kalau pakai React. Tapi kalau untuk Vue.js dan lain-lainnya itu kayaknya kadang-kadang tuh kurang disupport. Jadi saya sangat menyarankan udahlah belajar aja React daripada yang lain gitu. Ada yang nanya, React sama Next.js sama enggak? Nah, nanti kita akan bahas dari 4 slide setelah ini. Nah, kan kita udah tahu React.
is the way to go. Walaupun dulu saya penggemar Vue.js banget dan di kantor saya juga dulu pakai Vue.js. Jadi mau nggak mau akhirnya migrasi ke React, belajar lagi React. Nah, sekarang kita mau pelajarin em, cara nge-load page non-React app dulu. Jadi bukan apa ya, bukan React, bukan Vue, ini bukan SPA, bukan single page application. Nah, pada saat kita tulis somewebAddress.com, kita klik gitu kan, pas kita akses di web browser kita, langsung dilakukan request ke server yang ditujukan. Jadi kan somewebAddress.com ini akan dikonversi menjadi IP address. IP address itu akan ditujukan ke satu server di di dunia ini yang terkoneksi internet. Habis itu di server itu akan membalikkan ini nih index.html, ini nih contact.html dan sebagainya. Akhirnya dari HTML page itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi tertera di web browser kita, ya kan? Nah, cuman kalau dan juga kalau kita request slash contact, misalnya somewebAddress.com/contact, nah nanti maka server tuh akan mencari informasi HTML filenya dan server akan membalikan ini nih contact.html gitu. Nah, cuman berbeda dengan React App atau SPA, Single Page Application kayak React, Vue dan sebagainya. Nah, pada saat kita mau akses somewebAddress.com atau somewebAddress.com/contact atau somewebAddress.com/something something, itu sebenarnya server tuh nggak langsung balikin oke ini informasi semua dikasih utuh gitu, tapi dia bakal membalikan index.html yang sebenarnya kosong, nggak ada isinya sama sekali. Plus dia bakal kasih satu namanya JS bundle, JavaScript bundle, di mana JavaScript bundle ini akan dikasih ke web browsernya yang secara client side yang milih yang memproses. Nah, dari dia memproses, tunggu mungkin berapa milisecond, mungkin 500 milisecond atau berapa milisecond, baru akhirnya terproses dan tercetak di web browser gitu. Nah, jadi sebenarnya pada saat kita panggil kontak lagi, itu sebenarnya udah diproses langsung dari JS bundle ini. Jadi nggak usah lagi kayak kirim ke server terus minta lagi kontak, kirim lagi about page, minta lagi about page terus kayak balikin about page lagi dan sebagainya. Jadi sebenarnya SPA ini cenderung lebih cepat daripada metode yang seperti biasa yang kita siapin HTML file-nya banyak terus baru di serve gitu. Nah, cuman memang ada kekurangan. Jadi React App ini yang memang cepat. Jadi apa ya, kesannya itu langsung ke load gitu. Pada saat kita kita mau mengaksesnya dari homepage, habis itu buka kontak, buka about, itu langsung ke load. Cuman ada kekurangan. Nah, kekurangannya dari SPA itu pro-nya memang speed kan. Jadi cepat dia ngeloadnya. Seakan-akan tuh nggak nge-refresh, padahal sebenarnya diproses juga. Tapi kekurangannya adalah SEO. Nah, SEO ini kan sebenarnya di Google kita itu SEO itu biasanya search engine optimization kayak Google, kayak Yahoo dan sebagainya, walaupun yang lain dan ketinggalan jauh ya dari kompetisi SEO, kebanyakan kita pakai Google. Nah, eh, kebanyakan itu SEO kan ada crawler namanya. Nah, crawler itu dia bakal nge-index, apa namanya, nge-akses lah web page yang ada di luar sana. Pada saat dia nge-akses, dia akan nge-hit masing-masing web page yang kita ada. Misalnya homepage-nya dia buka, terus dia nge-analisa informasi yang ada di homepage, dia nge-hit lagi ke kontak us, dia analisa lagi isi dari kontak us itu apa, dan juga seterusnya untuk untuk semua web page yang boleh di-crawl. Tapi kekurangannya dari SPA ini, pada saat dia nge-hit, terus dia dapat HTML atau ya informasinya, kalau SPA dia bakal kasih blank. Jadi informasi yang crawler ini dapat atau robot dari SEO ini dapat itu kosong. Jadi gara-gara itu dia nggak bisa nge-crawl apa namanya informasi apa sih yang sebenarnya disiapkan oleh web page yang kita udah bikin gitu di website kita. Nah, tapi em,
ini memang sering dipakai di SPA itu sering dipakai di biasanya admin dashboard. Jadi yang kita tahu tampilan depan tuh kayak misal Tokopedia, terus misalnya website bioskop, website apa tuh namanya? Ya kalau dulu ya ada 9gag, terus buka Google, buka news, detik.com dan sebagainya. Itu biasanya nggak pakai SPA. Tapi admin dashboard yang biasanya nggak diakses oleh orang luar dan biasanya ya memang nggak usah diindeks sama SEO gara-gara nggak rata-rata nggak mau muncul di Google. Kan lucu kalau misalnya kita dapat oke admin dashboardnya detik.com gitu di orang ketik di Google terus orang punya akses ke situ ke web page yang sebenarnya khusus buat admin gitu. Jadi SPA ini biasanya khusus dipakai untuk admin-admin dashboard atau yang biasanya nggak dimuncul untuk SEO atau di search engine Google. Tapi ada alternatif. Jadi React itu atau Vue.js itu adalah SPA. Tapi ada extensionnya, which is Next.js atau Nuxt.js. Next.js itu basisnya React, Nuxt.js itu basisnya Vue.js. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya Next.js dan Nuxt.js itu support yang namanya SSR sama SSG. Jadi SSR adalah server side rendering, SSG itu static site generation. Jadi pada saat kita ngoding, misalnya pakai Next.js gitu, dan di Next.js ini kita ngoding, oke, gue mau ada ngeload berita dari database, misalnya di detik.com gitu. Kita mau ngeload berita yang dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, mungkin ada 10 entry dan kita tunjukin gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan berarti sebenarnya apa ya? Kalau di React kan ya balik lagi seperti yang tadi saya bilang, pas diminta datanya HTML-nya dikasih itu blank. Jadi SEO tuh nggak bisa nge-crawl informasinya. Nah, kalau di Next.js kita ada namanya SSR. Jadi pada saat diminta di server slash homepage gitu. Nah, server tuh akan menganalisa akses semua datanya dulu ambil dari database, ambil dari sini, ambil dari sana, terus dia dia apa namanya? Simpulkan, oke informasi semua seperti ini, terus baru dia kasih ke front end. Baru dia kirim ke browser masing-masing user. Nah, ini yang dinamakan SSR. Jadi server side rendering. Di server di render dulu semuanya, HTML yang udah jadi berdasarkan latest information dari database, di push ke baru di push ke browser customer user. Nah, ada lagi namanya SSG. SSG itu di mana misalnya kita ada artikel gitu. Kita bikin blog website blog, kita pakai bikin artikel, artikel itu ada 100 daripada kita apa namanya nge-query satu persatu dan pakai SSG juga lumayan lemot gara-gara harus minta di fetch ke database lagi which is ada tambahan nggak tahu berapa 1 detik 2 detik atau gimana atau 500 millisecond dan sebagainya. Jadi daripada kayak gitu kita udah tahu ada 100 artikel langsung servernya itu pakai teknologi SSG setelah kita ngodingin di Next.js kita langsung 100 artikel itu dibikin 100 HTML yang berbeda dan tiap kali browser itu minta artikel yang pertama dong gitu. Dia langsung serve. Oke, ini artikel pertama. Artikel yang kelima dong. Minta ke server, server langsung balikin artikel kelima. Jadi ini lebih cenderung lebih bagus di SEO gara-gara lebih cepat dan juga lebih apa ya, efisien juga gitu SSG. Jadi perbedaannya React sama Next.js itu ada di SSR sama SSG ini. Tapi memang selain ini juga ada banyak ya keunggulannya. Jadi Next.js itu ada namanya Next.auth buat autentikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, terus kalau client side kok, nah kalau React itu fully client side. Tapi kalau Next.js bisa kita campuran, bisa client side, bisa server side, bisa static site generation dan sebagainya. Itulah perbedaan React sama Next.js. Nah, sekarang kita mau ngebahas dari em, folder structure. Nah, ada yang nanya ini kalau fetch data itu bagusan pakai apa? Fetch data bagusan pakai apa? Ya balik lagi tadi. Kalau untuk SEO sebenarnya memang paling bagus tuh SSG, SSR. Tapi kalau untuk
apa namanya admin dashboard aja, nggak perlu yang ribet-ribet ya. React sebenarnya udah cukup sih. Walaupun mulai makin banyak orang yang beralih dari React, udahlah pakai Next.js saja. Jadi jadi apa ya, fiturnya lebih banyak dan juga nggak bolak-balik gitu, nggak pindah framework terus gitu. Kalau fetch data, iya, library ada yang namanya pakai Axios, bisa juga pakai fetch. Fetch itu bawaan dari JavaScript, jadi nggak usah install library lagi. Nah, sekarang kita mau bahas folder structure ya, apa namanya, React doang ya. Kita nggak bakal bahas Next. Silahkan dipelajari kalau mau dengan masing-masing. Nah, React itu ini ada ya, pertama kali kita lihat folder structure pasti pusing. Kayak, wah ini kok ada banyak ya halaman, ada package.json, ada folder public, ada folder src, ada app.css, app.js, app.test.js dan sebagainya, ini kok banyak banget gitu. Ada setup test.js dan sebagainya, kan pasti kita pusing kan. Nah, cuman yang paling kita perlu perhatikan tiga file ini dulu. Pertama ada index.html. Ingat index.html itu yang saya tadi bilang, pada saat kita akses halaman apapun dari React, dari coding, dari apa aplikasi front end yang berbasis React, itu akan mengeluarkan index.html yang sebenarnya kosong, nggak ada apa-apa. Tapi setelah HTML ini ditunjukkan, ada namanya JS bundle yang dikirim juga ke web browser, dan index.js ini ya adalah JS bundle. Nah, ini secara keseluruhan di src ini adalah JS bundle-nya. Dan index.js ini akan mengacu ke app.js. Seperti itu. Oke, kok saya dengar kata komunitas katanya ban itu lebih ringan dan cepat dibandingkan Node.js. Benarkah kok? Iya, sebenarnya ban tuh lebih baru dan juga banyak yang bilang lebih cepat. Sebenarnya selain ban tuh ada banyak ya. Along apa ya, across the history of package management itu ada banyak. Ada ban, ada PNPM, ada saya sampai lupa ada apa lagi. Nah, cuman sebagai developer, terutama mungkin kalau di sebagai kita yang apa ya, kita yang sebagai programmer kan kita pasti mau yang paling efisien, paling baru, mungkin paling paling oke gitu. Tapi balik lagi pas kita kerja di perusahaan, belum tentu mereka udah mengadopsi yang paling baru dan yang paling ya paling efisien. Gara-gara belum tentu mereka cross compatible dengan library-library yang sudah ada di luaran sana. Jadi pasti ada proses di mana migrasi dari apa namanya, dari tools yang lama menjadi tools yang baru. Dan menurut saya sekarang udah mulai saya lihat, cuman balik lagi kita kita nggak bakal tahu 100% mana yang bakal booming ke depannya. Kayak misalnya kita lihat yang tadi saya bilang, framework ini aja dulu tuh yang paling unggul itu Angular dari Google. Lalu Vue itu keluar, lalu React itu keluar, dan sekarang React yang paling unggul gitu. Jadi kita nggak bakal tahu nih sebenarnya akan masuk kemana. Sampai sekarang sih menurut saya industri standarnya tuh kayaknya masih em, NPM ya. Eh apa namanya, Node.js. Walaupun banyak yang bilang Node.js itu berat dan sebagainya gitu-gitu. Jadi kalau baru belajar ya silahkan belajar Node.js, nggak apa-apa. Kalau mau belajar Bun in your extra time silahkan, nggak apa-apa. Gitu sih. Nah, bagi yang nggak tahu, apa namanya, Node.js itu apa sih? Node.js itu adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk run JavaScript di server side. Jadi kan ada sebenarnya ada dua ya, client side, server side. Client side itu biasanya di web browser, server side itu biasanya di server. Kalau misalnya kita running aplikasi front end di server, misalnya server apa ya, server cloud atau server komputer kita, ya itu berarti komputer kita jadi servernya. Dan kita running front end application itu pakai JavaScript, dan pada saat diminta oleh klien, em, tolong dong kasih halaman homepage gitu ke server kita, entah itu di laptop, entah itu di Google Cloud platform, entah itu di AWS, entah itu di DigitalOcean dan sebagainya. Nah, berarti itu komputer itu yang dinamakan server side yang ngerunning aplikasi front end, dan itu akan diproses menggunakan eh, Node.js tadi. Node.js adalah kerangka fondasi dari server em, untuk front end, dan juga untuk back end juga bisa untuk pakai Express dan sebagainya. Nah, sekarang ada lagi selain Node.js, ada namanya NPM.
Nah, NPM itu adalah bisa dibilang ya bagian dari Node.js ya. Cuman jadi pas kalian install Node.js dari website dengan pre-built installernya sebenarnya NPM udah termasuk. Nah, NPM ini adalah nama yang kita namakan Node Package Manager. Package Manager itu apa? Jadi pada saat kita bikin suatu aplikasi, kan awalnya kita cuma mikirin cuma ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, tok udah gitu doang. Tapi di zaman sekarang itu it's not as simple as that. Ada banyak banget aplikasi, bukan aplikasi, library-library yang sebenarnya kita ambil dari sana sini. Orang lain udah pernah bikin ini, daripada kita bikin dari scratch semuanya, kita ambil aja. Orang lain udah pernah bikin apa lagi, kita daripada kita bikin dari scratch lagi, kita ambil lagi gitu. Nah, sebagai contoh ada namanya Moment.js. Nah, Moment.js itu untuk manipulasi tanggal, timestamp, dari tanggal itu tambah 30 hari itu jadi bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa dan sebagainya. Ini sering banget dipakai dan NPM ini memudahkan kita untuk seperti puzzle. Jadi pas kita mau mendatangkan package moment.js, kita mau mendatangkan package A, package B, package C, itu tinggal di specify di file namanya package.json gitu. Nah, nanti kita kita bisa lihat sih sebenarnya, tapi mungkin coba saya lihat lagi di sini ada atau enggak. Oke. Ini saya akan share nanti GitHub linknya. Cuman intinya tuh yang tadi saya bilang, kita langsung buka aja. Di public itu ada index.html nih yang saya bilang tadi. Nah, index.html kalau kita lihat di kerangkanya, which is yang kelihatan tuh cuma body ya. Ini nggak tahu terlalu kecil nggak ya. Nah, jadi kalau kita lihat di kerangkanya, which is di body, ini nggak ada apa-apa. Ini cuma ada div doang, root, gini doang. Tapi semua yang diproses oleh JS Bundle dan akhirnya ditampilkan di web browser akan dimasukkan di div ini, di dalam tag ini, di dalam root. Dan isinya apa? Isinya ada di index.js yang sebenarnya akan meload app.js yang ada di sini. Jadi ini ada apa namanya ada root, habis itu di root tuh ada ya intinya dia suruh ngerender dia suruh ngerender ke root yang ada di sini, renderlah renderlah app gitu. Kurang lebih simpelnya seperti itu. Nah, app ini apa? App ini tinggal ctrl klik ya app ini adalah app.js yang mana nanti kita akan bahas satu persatu gitu. Nah, lalu balik lagi, saya mau kasih tahu tentang package.json. Nah, ini juga pas pertama kali kita baca tuh pusing ya. Ini maksudnya apa sih kok ribet banget gitu. Cuman yang paling penting tuh ada di yang saya bilang tadi, dependencies. Jadi dependencies ini adalah sebenarnya library-library yang kita pakai. Jadi ada ini, ada kedua, ada ketiga, ada React DOM dan sebagainya. Ini adalah kayak puzzle tadi yang kita colok terus, colok A, colok B, colok C dan sebagainya. Jadi pada saat kita ketik npm install moment, berarti dia bakal masukin tambah satu row lagi di bawah sini moment gitu. Em, dan akhirnya kita bisa pakai momen ini di aplikasi kita gitu. Jadi ini selagi kita nunggu atau langsung. Nah, ini kita bisa lihat di baris 9 ada momen di sini dan langsung kelihatan versinya sekian. Nah, sekarang pertanyaan kita tahu dari mana ada library-library yang kita bisa inject satu persatu gitu kan. Pasti kita bingung dong tahu dari mana. Nah, kita bisa tahu dari sini. Sebentar, kita bisa tahu dari npmjs.com. Nah, npmjs.com ini dia melist semua package-package yang kita sebenarnya bisa colok lah satu persatu di aplikasi React atau aplikasi NP apa ya Node application kita dimanapun gitu. Nah, misalnya kita mau em, ada toast. Toast itu bukan ini ya, bukan apa, bukan roti panggang ya. Tapi toast itu apa? Kalau muncul notifikasi kayak di handphone, kita muncul teng tiba-tiba ada notifikasi atau di website kadang-kadang ada muncul notifikasi itu namanya toast. Nah, jadi kita bisa lihat nih, oh ada banyak nih. Kita pencet toast.
ada ini, ada itu. Kita bisa baca satu-satu, pelajarin kita mau pakai yang mana. Jadi misalnya ada React Toastify, di mana kita bisa lihat, oke, berarti dia bisa munculin seperti ini nih. Kalau kita tulis JavaScript ya satu persatu, CSS ya satu persatu, HTML satu persatu, itu kan bakal makan waktu yang lama banget kan untuk kita implement something like this. Cuman dengan adanya library-library yang sudah pre-made dan apalagi gratis ya bagi orang-orang, akhirnya kita bisa tinggal install gitu. Tinggal npm install atau i React Toastify. Dan misalnya kita mau ada model gitu, contohnya aja. Misalnya model, saya nggak tahu mana yang apa ya, mana yang bagus. Nah, ini dia kasih contoh lah. Ini ada model penggunaannya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, hope you got the point. Oke, mungkin saya baca chat dulu. Saya apa ini? Saya lagi belajar pakai ethers dari Next.js. Padang transaksinya Gnash. Ini apa ya? Singkatan-singkatannya sangat ini. Peringatan nonce to low dan data terkirim ke kontrak solusinya gimana kok? Mungkin gara-gara ini belum modul ini kita skip dulu gara-gara masih lumayan banyak di untuk di cover. Jadi kita balik lagi dulu gara-gara masih lumayan banyak untuk di cover. Takutnya waktunya nggak cukup. Nah, sekarang kita lihat ini index.html yang ini saya tadi bilang ini kosong pas dikirim ke React makanya kurang bagus untuk SEO. Terus kita bisa lihat juga di ini index.js yang mengacu sebenarnya dia akan manggil dari app.js yang ada di folder yang sama. Lalu ini kita ngelihat app.js ini isi dari app.js gitu. Export default app berarti file ini akan mengekspor function namanya app dan app ini mereturn suatu HTML yang tulisannya seperti ini gitu. Nah, terus ini ada namanya JSX. Jadi kalau kita tahu HTML, JSX itu JavaScript Syntax Extension, itu intinya HTML that lives inside JS World. Jadi kalau kita lihat di return-nya, ini ada sebenarnya ada HTML, tapi kita bisa apa ya? Kita bisa pakai variabel-variabel JavaScript yang seperti ini. Nanti kita akan bahas ini abis ini. Const yell at person react.useState false, dan kita bisa pakai variabel ini yang kita definisikan atau define dan kita bisa pakai di dalam HTML. Nah, ini namanya JSX gitu. Nah, bedanya sama TypeScript apa sama JavaScript? Jadi sekarang mulai yang nggak bisa dibilang semuanya transisi ke TypeScript juga ya. Ada yang tetap lebih suka pakai JavaScript, ada yang lebih suka pakai TypeScript. TypeScript itu perbedaannya JavaScript yang type TYPED. Nah, jadi kalau di JavaScript misalnya kita bikin suatu variabel, entah pakai let, entah pakai var, entah pakai const keyword, itu kan kita nggak ada definisikan ini tuh boolean ya, ini tuh true false doang nih. Yang angka satu tuh nggak boleh diisi di yell at person. Atau misalnya kita bikin konstanta atau apa namanya kita bikin konstanta atau variabel age ini tuh angka doang ya kita nggak boleh masukin string gitu misalnya. Nah kalau TypeScript itu lebih stabil gara-gara setiap variabel itu kita harus type, kita harus specify ini tuh tipenya apa. Apakah itu string, apakah itu number, apakah itu date dan sebagainya. Makanya kalau enterprise solution itu rata-rata kalau mau pakai teknologi JavaScript itu biasanya rata-rata cenderung masuk ke TypeScript. Tapi kalau developer-developer yang mungkin perusahaan yang lebih kecil mau segala serba cepat, biasanya sih dia pakai JavaScript. Jadi itu tergantung kalian mau pakai yang mana. Cuman ya silahkan ya belajar dua-duanya aja. Mau JavaScript, mau TypeScript. Tergantung kebutuhan sih. Balik lagi, kalau misalnya kalian nanti di hire dan perusahaannya pakai TypeScript ya pasti mau nggak mau ya pelajarin TypeScript-nya. Tuh. Berarti JSX, setelah JSX, nah kita ada namanya hooks. Nah, hooks ini adalah fitur dari React. Jadi kalau kita apa ya, kalau kita lihat di em, di JavaScript biasa kan itu seperti biasa ya. Kita bisa bikin function, kita bisa bikin variabel, terus kita bisa manipulasi variabelnya, kita bisa
fetch dari database dan sebagainya. Tapi ini ada at least tiga React hooks yang pasti biasanya pasti kalian pakai di mana di project apapun. Terutama dua ini, use state sama use effect. Mungkin awal-awal tuh rada abstrak kedengarannya, cuman nggak apa-apa nanti dengerin dulu aja dan kita pas di hands on mungkin kita bisa lebih lebih proses. Use state itu untuk menginisialisasi value suatu variabel serta update value itu saat terjadi perubahan. Jadi contohnya ini di sini, tapi nanti kita akan bahas lagi. Ada lagi use effect. Use effect itu untuk mengeksekusi suatu function atau suatu sejumlah baris codingan saat pertama kali page-nya itu ngeload atau antara page-nya pas pertama kali ngeload atau pada saat state variable-nya tertentu berubah. Jadi kalau pas state variable-nya tertentu itu berubah, eh, maka akan dieksekusi lagi function yang kita specify gitu. Nah, ada lagi use context. Use context itu digunakan untuk mengakses dan menggunakan variabel yang sebenarnya universal. Jadi kita ada komponen komponen homepage, kita ada komponen contact us page, kita ada komponen apa ya, yang about us page dan sebagainya. Semuanya menggunakan variabel yang satu, yang sama. Nah, daripada kita menduplikasi variabel satu, dua, yang variabel satu ini di masing-masing komponen atau di masing-masing halaman kita pakai use context React hooks gitu. Jadi kita bahas satu-satu dulu use state dari use state. Nah, jadi ini adalah suatu file ya, file React yang sebenarnya bisa diakses, mungkin diakses dari satu halaman atau gimana. Nah, contohnya ini const sample. Sample itu adalah suatu function. Ini adalah arrow function ya. Jadi ini pakai parameternya kosong, terus arrow dan lakukanlah kode codingan seperti ini. Nah, di sini kita pakai bikin const. Ini ada kurung kotak dan ada counter, koma spasi set counter dan sama dengan use state. Keywordnya use state. Terus dalam kurung kita ada nol. Nah, use state ini kita harus import dulu dari React. Intinya kita import dari package-nya React yang sebenarnya kita udah download dan kita udah install juga pakai npm install. Gitu. Makanya bisa di load di JavaScript file ini gitu. Nah, ini sangat format yang kalian akan sangat lihat terus-menerus. Intinya tuh ada variable counter dan variable counter ini dinamis bisa berubah-ubah terus, tapi initial value-nya ada nol. Nah, kalau misalnya set counter tuh adalah fungsi function untuk mengubah counter ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus kita di return, ini adalah kita nge-return suatu JSX, dan ini ada tulisan counter is, dalam kurung kotak, adalah counternya, variabelnya sekarang counternya berapa, dan BR itu new line, dan ada button. Buttonnya plus dan minus. Nah, kalau plus, maka kita ada atribut on click, di mana pada saat diklik, kita jalanin suatu function. Ini ada kurung kurawal. Nah, kurung kurawal, dan di sini ada menjalankan suatu function, dan di function ini ada set counter, dan di set counter ini kita ngeload nominal dari counter dan di plus satu. Jadi kalau nol ya sekarang jadi satu, satu ya jadi dua, dua jadi tiga dan seterusnya. Dan sebaliknya kalau di klik yang minus maka dikurangin, berkurang-kurang-kurang gitu. Nah, kayaknya ini lumayan cukup. Terus sekarang kita bahas use effect dulu di React. Nah, di use effect ini yang tadi saya bilang ada dua jenis use effect. Use effect pertama adalah untuk melakukan suatu function pada saat pertama kali page di load. Jadi ini kita bisa lihat ada use effect dan ini sebagai parameter semuanya. Dan di dalam parameter itu ada dua, dua objek. Objek pertama adalah suatu function, arrow function yang di sini parameternya kosong dan kita ada kurung kurawal dan sejumlah kode. Di sini ada get users dan juga untuk parameter kedua ada kurung kotak biasa. Nah, kalau parameter keduanya adalah kurung kotak tanpa specify variabel apapun, berarti ini isi dari use effect ini dieksekusi hanya satu kali pada saat page-nya di load. Kurang lebih gitu. Nah, get users ini adalah suatu function
yang sebenarnya asinkronus. Ini kita belum bahas. Cuman intinya asinkronus itu bisa dijalankan secara paralel dengan yang fungsi lainnya juga. Ini sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Dan juga di dalam asynchronous function kita bisa pakai keyword namanya await. Nah, em, ini saya kasih tahu dulu buat apa. Jadi di sini kita bikin konstanta users yang sebenarnya kita ambil dari suatu link atau web page atau backend API yang sebenarnya responsnya itu dibalikan dan dimasukkan ke users. Nah, setelah kita terima dari backend API ini kita terima masuk ke dalam users, akhirnya baru kita bilang set users. User yang baru tuh seperti ini ya. Usernya sekarang ada satu 2 3 bukan nol, bukan nggak ada sama sekali. Habis default dari user itu kan kurung kotak kosong doang, which is empty array gitu. Nah, jadi di bawah baru kita ada users.length. Kalau lebih besar dari nol, baru lakukan yang seperti ini. Dan ini juga users.map, berarti setiap users object kita lisin, ada li, kita lisin namanya dan emailnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di async function ini ada await, di mana await ini adalah suatu keyword untuk em, pada saat kita fetch ke backend API atau ke web page, itu kan nggak langsung em, secara instan langsung masuk, langsung dapat apa namanya datanya dalam bentuk JSON. Nah, jadi kita harus tunggu sekian lama, makanya kita harus pakai await keyword. Kalau kita pakai await keyword, kita harus specify functionnya menggunakan async function. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin dari sini kalau ada pertanyaan silahkan tulis di chat. Kalau enggak kita akan masuk lanjut lagi. Nah, use effect itu kalau di view sama kayak watch ya kok. Kalau di view watch effect di React apa ya kok. Nah, apakah di view itu di use effect itu sama kayak watch? Yes, sama kayak watch. Perbedaannya kalau watch itu kan pakai use effect yang apa namanya bukan kurung kotak kosongan gini. Tapi saya nggak tahu abis ini ada nggak ya. Oh, udah nggak ada ya. Kalau watch itu lebih identik dengan use effect yang ada kurung kotak dan ada variabelnya gitu. Jadi kalau sampai ada terjadi perubahan dari suatu variabel, maka lakukanlah sesuatu gitu, kurang lebih gitu. Jadi misalnya saya mau kasih tunjuk apa ya contohnya ya. Misalnya eh, di use effect ini ada di dalam kurung kotak ini ada suatu variabel gitu. Variabelnya misalnya is triggered. Nah, bukan is triggered ya. Misalnya apa ya? Saya nggak tahu sih. Ini misalnya kayak eh, countdown timer atau apa gitu. Nah, kalau variabel yang kita tentuin di dalam kurung kotak ini berubah, maka yang ada di dalam codingan yang ada di dalam sini akan tereksekusi lagi gitu. Apakah aplikasi Web3 sering menggunakan management state seperti Redux atau cukup state saja? Sebenarnya itu terpilihan kalian sih mau bikin sekompleks apa untuk state management. Kan state management bisa juga pakai use context sudah lumayan cukup. Kalau mau yang lebih advance ya pakai Redux. Kalau mau pakai yang lain juga sebenarnya library-nya juga ada yang lain. Jadi itu nggak bisa dibilang aplikasi Web3 lebih sering menggunakan yang mana sih. Tergantung lebih style programmer masing-masing. Web3.js sama Ethers.js itu bagusan mana buat developer smart contract Ethereum? Jadi awalnya itu memang Web3.js yang dibikin Ethereum Foundation kalau saya nggak salah. Awal-awal cuma ada Web3.js, lalu Ethers.js akhirnya baru di-develop. Setelah Ethers.js di-develop dan sekarang itu ada banyak banget ya. Ada VM, ada WalkMe, ada Third Web, ada Alchemy SDK yang based on Ethers.js dan sebagainya. Tapi yang saya lihat yang masih sekarang sampai jadi industri standard di industri itu adalah Ethers.js. Walaupun balik lagi namanya teknologi kan makin apa ya makin kesini makin banyak inovasi lah gitu. Nah, banyak yang menyarankan, wah pakai WalkMe aja, WalkMe lebih high level, lebih simple gitu. Dan ada juga yang nyaranin lagi, udah pakai Third Web aja, Third Web tuh lebih simple lagi, lebih high level lagi, dan toolsnya banyak.
dan lebih gampang juga dipakainya gitu. Jadi balik lagi tergantung kebutuhan, em, kalian mau pakai yang mana, ya sebenarnya bebas sih. Tapi masing-masing tuh ada pros and cons ya. Saya nggak tahu kalau kayak Alchemy SDK sama Dark Web itu ada pricingnya nggak, kalau sampai udah melebihi some parameter, apakah 10.000 users yang connect atau gimana, apakah nanti ada cas atau gimana, kita nggak tahu gitu. Cuman kalau mau belajarin dan kalau mau bisa employable, ya silahkan belajar Ethers.js dulu. Habis belajar Ethers.js baru kita baru belajar yang lain lagi. Apakah useState dan useEffect bisa dipakai di server side kok, pada saat fetch data? UseState dan useEffect. Setahu saya kalau server side itu ada namanya get server side prop ya. Itu rada beda lagi. Gara-gara itu kan pakai fiturnya SSR, server side rendering gitu. Apalagi untuk non IT, better belajar dulu Web 2, kayak JavaScript, HTML, DLL, atau bisa langsung ke Web 3 kok. Nah, sebenarnya nggak ada patokan harus langsung belajar Web 3 atau Web 2, tergantung kebutuhan dan tergantung tujuan kalian mau ngapain. Misalnya kalian mau untuk dapat freelance job gitu. Nah, freelance job ini kalian udah ada nih, teman kalian tuh nawarin terus freelance jobnya untuk bikin smart contract. Nah, berarti ya udah belajarin aja langsung Web3, khususnya smart contract-nya gitu. Nah, kalau misalnya em, kalian mau end to end dari awal sampai akhir, ya belajar dua-duanya barengan aja, nggak apa-apa. Em, Toh dari di bootcamp kita juga ada yang dari medical student ya, bukan medical student, bahkan udah kerja di marketplace, udah kerja sebagai industri medical, dan dia em, benar-benar apa ya, belajarin smart contract dan juga front end. Dan bisa-bisa aja sebenarnya, akhirnya bisa dia bikin aplikasi blockchain dan jalan, dan bisa submit ke hackathon walaupun ya belum menang ya. Dia salah satu yang ya belum beruntung lah gitu. Ntar saya minum dulu. Oke, sekarang mungkin kita lanjut dulu aja. Nah, sekarang CSS framework, walaupun kita nggak bakal bahas ya di CSS framework ini di materi yang singkat ini, tapi sebenarnya ada banyak CSS framework. Ada Bootstrap yang dulu paling terkenal, ini dibikin oleh Twitter pertama kali kalau nggak salah, dan sekarang udah di-maintain oleh banyak banget orang. Tapi sebenarnya sekarang mulai digantikan oleh Tailwind CSS. Jadi masing-masing ada pros and cons. Bootstrap itu lebih apa ya, rigid, lebih kaku dari pengimplementasiannya, sedangkan Tailwind CSS lebih rumit, high learning curve, tapi lebih fleksibel, dan banyak yang lumayan suka pakai Tailwind CSS walaupun pelajarinnya ya awal-awal lumayan rumit gitu. Nah, cuman setelah Tailwind CSS juga ada yang bikin MUI. MUI ini adalah eh, sua- Ups. Adalah suatu CSS framework khusus untuk React. Jadi dia khusus untuk React, dan dia udah menyediakan komponen-komponen ya mirip seperti Bootstrap gitu sih sebenarnya. Mirip seperti Bootstrap, dan kita bisa lihat di mana ya, Docs, Material UI, dan ini ada banyak sih cara instalasinya dan sebagainya. Itu seperti apa, dan komponennya ada apa aja, ada button group, nanti kalian sebenarnya bisa lihat sendiri. Nah, em, saya rada lupa base-nya itu dia pakai Bootstrap atau apa kalau MU ini. Mungkin kalau ada yang tahu, bisa chat juga ya, untuk kasih tahu saya, untuk kasih tahu kita semua maksudnya. Nah, tapi belakangan sebenarnya mulai populer namanya Shadcn. Jadi Shadcn ini basisnya adalah Tailwind CSS. Oke, bukan ini. Jadi Shadcn ini basisnya adalah Tailwind CSS, cuman dia lebih customizable sekali. Jadi ini benar-benar ya, layout seperti ini semua dibikin oleh Shadcn dengan ya cenderung sangat mudah. Jadi kalau kita lihat di components-nya, mereka udah kasih nih kayak alert, mereka udah kasih alert, mereka udah kasih carousel, seperti ini. Kita nggak usah codingin satu-satu lagi nih. Combo box seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian mau penasaran, mau pelajarin, ya silahkan tinggal masuk ke ChatCN.
ui.shatsian.com terus pelajarin di installation aja ikutin. Dia udah tunjukin langsung installationnya mau untuk apa. React.js atau Next.js atau yang mana. Atau Laravel bahkan bisa juga. Misalnya kalau mau ikut yang manual installation ya tinggal install, ikutin yang dia em, yang dia minta gitu. Terus ada juga Next.js ya tinggal ikutin juga. Itu. Jadi kalau yang saya lihat sih perusahaan luar negeri mulai lebih implementasi ShadCN sekarang sebagai industry standard. Walaupun di dalam negeri kayaknya masih lebih condong ke Bootstrap atau MUI atau Vanilla Tailwind CSS. Nah, kalau ada yang nanya, kalau frameworknya dicampur gitu bisa nggak kok? Sebenarnya bisa, cuman takutnya nanti konflik. Kalau konflik nanti kalian pusing sendiri kalau kalian nggak jago CSS-nya. Nanti pusing framework apa yang override komponen apa gitu. Dan akhirnya behave abnormal. Dan juga CSS framework ini kan sebenarnya berat ya. Jadi ini nambah loading speed, which is not good for ya user lah sebenarnya. Jadi kalau bisa sih pilih salah satu aja, pelajarin satu persatu aja, jangan pelajarin semuanya sekaligus ya. Pelajarin satu persatu, kalian mau decide dulu mau yang mana, abis itu baru fokus pelajarin satu persatu. Kalau misalnya ada project minta pakai ShadCN ya udah fokus ShadCN dulu, lupakan yang lain dulu. Toh sebenarnya kurang lebih sebenarnya semuanya sama-sama aja sih, mirip-mirip lah gitu. Oke, mungkin kita mau masuk ke hands-on dikit sih sebenarnya. Tapi ini ada yang tadi saya bilang, adding node to your computer. Silakan masuk ke ini, nodejs.org/an/download prebuild installer. Habis itu kalian tuh bisa download aja. Kalau pakai Windows kan udah tinggal download exe-nya gitu ya. Dan setelah itu kalian bisa ketik ini np di command line. Jadi kalau bagi yang nggak tahu, em, kalian bisa buka apa namanya, buka Windows R atau Run, terus ketik cmd aja, command prompt, atau sebenarnya kalian bisa juga klik di keyboard kalian Windows, ketik cmd command prompt, habis itu misalnya di sini baru kalian ketik nih npx create react app. Nah, kalian bisa klik seperti ini dan nanti akan terbentuk aplikasi ini. Could not determine executable to run. Oke, ini ada masalah dikit. npm -v. Cuma mungkin gara-gara ini ada masalah, saya nggak bakal kasih tunjuk. Gara-gara saya udah siap React app-nya. Cuman kurang lebih tuh setelah kalian install Node, kalian ketik aja npx spasi create spasi react spasi app terus nama app name ya. Sebentar, saya kayaknya lupa nama aplikasi deh. Saya coba lagi create React app misalnya aplikasi gitu. Oh, sorry sorry kayaknya create React app-nya harusnya di dash deh. Sebentar. Jadi create React app ini ya aplikasi untuk dia download lah, download package-package yang dibutuhkan saat kita membuatkan suatu aplikasi React gitu. Jadi nanti hasilnya adalah suatu folder yang sudah siap kita pakai untuk kita develop. Ini lumayan lama, kita tunggu aja. Jadi selagi kita tunggu, ini nanti seperti ini ya. Aduh, ya kurang lebih gitu. Nah, kalian bisa download di GitHub saya aja. Nah, jadi di GitHub saya Jadi di GitHub saya ini sudah ada komponen-komponen yang diperlukan untuk React App. Nanti silakan kalian masuk klik code, bisa download zip, atau kalau kalian terbiasa di git clone, antara pakai HTTPS atau SSH gitu. Nah kalau nggak terbiasa pakai download zip aja, diekstrak. Setelah diekstrak, nanti akan masuk seperti, ntar saya buka dulu. Oke, di mana di React?
Nah, di sini ada di sini. Jadi kalian akan dapat satu file seperti ini dan di sini tinggal di open folder. Jadi tinggal copy path-nya. Setelah di copy path-nya, masuk ke Visual Studio Code, diklik file, open folder. Setelah itu open folder, kalian paste di dalam sini. Lihat di browser, setelah paste di select folder. Nanti akan kebuka seperti ini. Nah, setelah kebuka seperti ini, kalian harus buka terminal yang di bawah sini. Jadi cara bukanya adalah masuk ke Windows, bukan di toolbar, terminal, new terminal. Nah, pasti ada new terminal seperti ini. Jangan lupa npm i atau npm install sama aja. Ini dua-duanya sama aja. Dan kalian akan menginstall semua dependencies library yang ada di package.json. Jadi ada Moment, ada React, ada React DOM, ada React Scripts dan sebagainya yang dibutuhkan. Itu akan terinstall, lalu dimasukkan ke dalam node module seperti ini. Jadi ini adalah library-library yang sebenarnya saling dibutuhkan satu sama lain agar React App ini bisa bisa berjalan. Nah, yang perlu diperhatikan di package.json ini ada namanya scripts. Nah, scripts ini adalah shortcut. Jadi kita bisa ketik npm run spasi something. Nah, somethingnya apa? Somethingnya npm run start, npm run build, npm run test, npm run eject. Yang paling sering ya npm run start. Jadi kalau kita jalankan npm run start, lalu kita tunggu sebentar, ya ini tunggu sebentar. Nah, selagi kita nunggu, balik lagi ke yang tadi. Tadi kalau kita jalankan Create React App tadi, ini sudah ada lognya dan sukses. Jadi sukses created aplikasi di folder sekian sekian sekian. Jadi kita bisa lihat di foldernya. Hmm, Jadi foldernya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, em, tadi udah sampai mana? Ini create npm run start. Ini kayaknya rada lama, nggak tahu kenapa. Kita tunggu lagi aja. Selagi kita nunggu, kita balik ke slides dulu. Kita balik ke slides. Oke, sip. Oh, ini udah hands on sih. Next, kita ada Git, tapi saya nggak terlalu tahu bisa sempat atau enggak. Ini masih nunggu, starting. Oke, nah kita langsung ke terbuka ini ya, localhost 3000. Kita masih tunggu. Yang seperti tadi saya bilang, pertama kali langsung dikasih index.html, kosongan, habis itu dia dikasih JS bundle dan dia lagi ngeload nih. JS bundle-nya dia lagi ngeload supaya bisa tampilin sesuatu gitu. Izin rekam, ya silahkan. Semangat, thank you. Nah, selagi kita tunggu, ini kita tunggu dulu, butuh waktu. Mungkin mungkin em, untuk save time kita langsung lanjut ke Git dulu ya kalau gitu. Selagi kita nunggu. Semoga nggak apa-apa nih switching back and forth. Oke, Git itu apa sih? Jadi tadi kan kita udah bahas React ya, React which is a front end library atau framework. Ada yang bilang library, ada yang bilang framework. Tapi Git itu adalah suatu teknologi lain. Em, Git itu adalah suatu library lain yang dimana kita pakai untuk version control. Nah, jadi zaman dulu pada saat ada satu programmer bikin aplikasi kan enak di satu komputer doang. Tapi kalau ada dua atau tiga programmer yang kok berkolaborasi satu sama lain dan dia satu bikin fitur A, satu lagi bikin fitur C, satu lagi bikin fitur C, satu lagi bikin fitur D gitu. Dan pas saat mereka mau kombinasi fitur A, B, C yang masing-masing orang kerjain, itu bakal kacau balau. Gara-gara biasanya dia harus copy paste filenya. Belum lagi kalau dia memodifikasi file yang sama, dia edit, edit line 10 sampai line 13. Dan masing-masing orang yang nge-combine semua ini dia harus ngecek satu persatu, which is tiresome dan bisa terjadi konflik dan
memunculkan suatu error yang lebih lagi gitu. Cuman di Git ini memudahkan gara-gara Git itu adalah suatu teknologi untuk sebagai version control system. Jadi ya ini kita bisa berkolaborasi dengan orang yang nggak harus kita ketemu di dunia nyata, tapi bisa aja di remote di luar negeri dan luar kota gitu. Gitu ya bisa berkolaborasi untuk mengerjakan suatu satu aplikasi yang sama, mungkin berbeda fitur. Nah, ini juga ada simpen history dari code kita, jadi kita bisa undo juga kalau sampai ada error atau ada bug gitu. Dan ini contohnya commit. Jadi di Git commit itu adalah setiap perubahan yang kita lakukan. Misalnya kita menambahkan apa nih show those error stating a move is not valid only when not no valid move made error is emitted. Contohnya gitu. Nah, saya udah ngerjain sampai beberapa ya nggak tahu suatu fitur sub feature. Akhirnya kita bikin commit. Oke, ini udah lumayan stabil. Saya bikin commit. Terus saya lanjutkan lagi fitur berikutnya gitu. Saya lanjutkan fitur berikutnya sampai akhirnya kita push. Nah, untuk kalau kita working with Git, biasanya kita harus initialize Git repository pakai Git init. Jadi pas kita bikin Git init, saya langsung tunjukin aja. Jadi contohnya eh, Git test, misalnya gini aja. Gitu saya nggak jelasin ya. Jadi mkdir tuh make directory atau bikin satu folder namanya git test. Habis itu cd itu change directory atau masuk ke folder git test di terminal. Lalu kita bisa ini kan kalau kita ls atau kita apa namanya kalau Windows-nya dir ya kalau nggak salah atau dir ini nggak ada file sama sekali nih zero files. Tapi kalau kita mau initialize ini sebagai git repository kita tinggal ketik git init. Nah pada saat kita git init kita akan muncul ls-al untuk list semua file yang ada. Kita akan muncul suatu folder namanya .git dan perubahan-perubahan yang kita kerjakan di folder ini akan terstore di Git kurang lebih di sini di folder .git kurang lebih seperti itu. Nah, jadi setelah kita initialize, kita bisa git add file name-nya, terus bisa git add titik itu untuk em, apa namanya? Untuk nge kita untuk prepare suatu commit, prepare mau commit, masuk ke stage, habis itu baru git commit spasi min m, message-nya apa, masukin message sesuatu. Nah, ada yang nanya nih, kalau kalau pakai GitHub desktop boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Pakai GitHub desktop ada GUI-nya. Saya memang terbiasa dari dulu kan nggak ada GitHub desktop ya, jadi saya udah terbiasa pakai command line. Dan juga kalau sampai kalian mau jadi DevOps engineer atau mau jadi cloud engineer, kalian maintain server di cloud yang kalian sewa, entah itu VPS, server-server lah di AWS atau di manapun itu biasanya nggak ada GUI-nya, nggak ada graphical user interface-nya. Jadi ya itu jadinya lebih susah untuk kalian pakai GUI gitu. Jadi kalau bisa ya biasain juga pakai command line gitu. Jadi ini saya contohin dikit aja. Misalnya, tapi kayaknya terlalu time consuming. Saya contohinnya di sini aja. Oke, ini sekarang kita balik lagi dulu nih ke React. Gara-gara ini udah bisa. Jadi kalau kita lihat di 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 di, di di sini. Nah, ini kita lihat ada di localhost 3000. Nah, localhost adalah komputer kita sendiri. Namanya localhost atau IP address-nya bisa dibilang 127.0.0.1. Ini adalah localhost. Jadi ini sama aja. Nah, 3000 adalah portnya di mana ya gimana ya? Jadi kayak em, ya port itu adalah kayak masuk ke slot yang keberapa gitu. Jadi kalau kita mas default port untuk website biasanya itu 80. Jadi kalau kita buka misalnya apa nih detik.com atau pelitabangsa.co.id itu biasanya sama dengan port 80 seperti ini. Cuman kalau di kasus kita tuh ini tuh di port 3000. Kita bisa specify ini di port berapa. Nah, terus di sini kita ada satu input di mana kalau kita ketik tas nomor satu, kita klik add, masuk, nambah. Masuk ke tas nomor dua, ketik add,
nambah lagi. Kalau kita ketik remove, hilang lagi. Nah, kita coba bahas sedikit dulu tentang codingannya em, sebelum masuk ke Git lagi. Jadi React to beres. Nah, ini kan di app.js yang sebenarnya di load untuk di homepage ini ya, 127.0.0.1.3000. Nah, di sini kita ada suatu fungsi app dan kita define dan diekspor secara default, ya kan? Terus kita juga ada di dalam fungsi ini ada dua variabel yang pakai use state React hook. Nah, use state ya tadi balik lagi ini untuk initialize itu nilai dari variabel untuk pertama kalinya dan juga ada function untuk mengubah nilai dari variabel tersebut. Ini dua-duanya sama aja ya. Nah, terus kita nggak usah lihat ini dulu, kita lihat JSX-nya dulu. Nah, di JSX ini, di HTML yang ada kombinasi dengan JavaScript, kita bisa lihat di sini ada heading, habis itu kita ada input. Di input ini ya, itu type-nya text. Nah, setelah itu ada value. Value-nya itu kita dapat dari input. Dari bukan bukan input tag ini, tapi input variabel. Jadi kalau kita CTRL klik, itu kita dapat dari variabel ini. Jadi kalau kita ganti, misalnya ini jadi ASDF, terus kita refresh, ini akan secara default langsung ASDF. Gitu. Kalau kita ganti QWE, langsung keubah pas ke load jadi QWE, dan seterusnya. Terus kita bisa lihat juga on change, kalau sampai ada perubahan di dalam input ininya, misalnya kita ketik A, S, D, F, setiap kali ada perubahan, maka jalankanlah set input dan untuk mengubah value dari input ini menjadi yang target dot value, which is isi dari inputnya. Dan juga ada button saat diklik jalankanlah fungsi add to do. Nah, terus di bawahnya kita bisa lihat lagi ada UL, which is unordered list, yang mana di sini di apa ya di mapping to-dos-nya, jadi to-dos.map kita jabarin satu persatu objek dari to-dos variable dan saat kita jabarkan kita tampilkan li which is list dengan key index dan juga isinya itu adalah to do. To do itu ya stringnya. Dan juga ada button saat diklik trigger remove to do dengan parameter index keberapa gitu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang pusing atau terlalu cepat atau bahkan terlalu lambat, mungkin bisa chat-chat di komentar dulu, di message, di chat. Jadi saya mau tahu nih, kayak terlalu cepet atau pas atau ini. Ada yang bilang cepetan, oh, oke. Ada yang bilang cepetan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ini ditanyakan. Kayak bingung di mananya. Ada yang bilang udah mulai pusing. Oke. Ya memang pertama kali itu rada rumit sih untuk mencerna. Dan saya nggak expect kalian untuk ikut sesi 1,5 jam, mungkin lewat-lewat dikit 2 jam itu bisa ngerti langsung mencerna. Cuman at least tuh kalian dapat kerangkanya lah, fondasinya untuk kalian bisa belajar sendiri secara mandiri atau dibimbing sama nggak tahu kalau ikut bootcamp pasti dibimbing, tapi kalau enggak ya kalian harus benar-benar bisa belajar sendiri gitu. Lumayan rumit dicerna bagi pemula ya memang sih. Pastilah kalau untuk pemula pasti pusing. Ada yang bilang ngebul, agak bingung dikit yang bagian input. Oke. Apa masih bisa daftar bootcamp di harga kemarin ya? Sorry untuk bootcamp sebenarnya kita udah tutup gara-gara kita udah mencapai kuota. Kita limit memang 20 orang doang. Tapi kalau sampai memang masih berminat, silahkan registrasi aja. Registration di Google Form-nya dari website itu selalu di open. Jadi kita tahu siapa nih yang tertarik gitu. Kalau sampai makin banyak tertarik, sebenarnya kita berencana untuk buka cohort ketiga itu di bulan Januari, tapi nggak menutup kemungkinan kalau sampai saking banyaknya
permintaan, mungkin kita bikin cohort yang apa ya, cohort yang ketiga paralel dengan cohort kedua, atau kelas hari Sabtu, atau bagaimana nanti kita pikirin gitu. Jadi ya silahkan didaftarin aja. Kalau Ko Jason awal-awal belajar blockchain itu otodidak atau gimana kok? Oke. Jadi dulu tuh saya campur ya. Jadi sempat belajar otodidak, sempat ikut courses, sempat ikut yang tadi saya bilang dari University of Nicosia, course dari universitas, dan juga Emurgo, dan juga hands-on gara-gara saya langsung belajar dari perusahaan blockchain. Waktu itu kerja di perusahaan blockchain secara remote, itu juga belajar juga tentang blockchain. Jadi campur sih sebenarnya. Campur. Tapi kan pertama kali banget itu sebenarnya otodidak. Otodidak, belajar sendiri, coba ikut bootcamp juga dari luar negeri. Pas saya share di sosmed saya, ikut bootcamp, akhirnya ditawarin kerja sama teman saya yang sebenarnya udah masuk ke Web3 startup luar negeri juga. Gara-gara kita waktu itu ikut bootcamp Solana waktu itu, malah beberapa tahun yang lalu. Akhirnya ya udahlah kecimpung di dunia blockchain sampai sekarang gitu. Oke, thank you yang udah chat. Jadi saya kurang lebih tahu, em, kurang lebih kayak terlalu kecepatan atau kayak gimana. Saya mungkin nggak bisa lambatin gara-gara memang masih banyak ya yang saya harus cover. Em, Cuman mungkin saya balik lagi ke input tadi ya. Jadi input ini kan yang tadi saya bilang itu adalah text input seperti ini ya. Jadi untuk menunjukkan teks input, dan tipenya adalah teks. Eh, Tipenya ada banyak, bisa teks, bisa number, bisa date, dan sebagainya. Value-nya adalah value itu berarti apa yang terisi di dalam teks input ini adalah menjadi value dari variabel input ini. Jadi kalau kita ketik apa, ini berubah jadi seperti apa. Cuman kita harus trigger ada atribut namanya onChange. Nah, onChange ini setiap kali yang isi dari ini berubah, misalnya saya nambah spasi, saya nambah Q, saya nambah W, dan sebagainya, berarti lakukanlah sesuatu gitu. Nah, saat dilakukan, kita di sini kebetulan kita harus set input. Set input adalah suatu function yang memang sudah disediakan oleh React useStateHook untuk mengubahkan value dari variabel input, gitu. Jadi setiap kali ini saya ketik A, berarti ubah value dari variabel input ini menjadi A. Saya nambahin B, ubahlah value input ini menjadi AB. Saya nambah C, jadi ABC, dan seterusnya. Itulah yang saya maksud di on-change ini. Dan juga ada placeholder. Placeholder itu cuma tulisan, kalau nggak ada value, nggak ada isinya, berarti ada tulisan yang sebenarnya ya grayed out ya, add a new to do, kurang lebih gitu. Nah, terus apalagi add to do. Oke, jadi setelah ini kan ada button on click di mana pada saat diklik maka trigger add to do. Add to do itu apa? Add to do itu kita udah bahas di sini, kita udah define di sini adalah satu konstanta yang sebenarnya arrow function, di mana dia parameternya kosong dan ini arrow, dan ini adalah body dari function tersebut. Nah, di body function tersebut di sini ada simple if else statement. Em, jadi kalau isi dari input itu adalah truthy. Jadi kalau input tuh ada isi kurang lebih, maka lakukan yang ada di isi ini. Tapi kalau isinya kosong, nggak usah lakukan apa-apa gitu. Nah, jadi trim ini apa? Trim ini adalah dia mau apa ya, spasi-spasi yang ada di, misalnya kita tulis di sini A B C spasi spasi spasi. Ini akan menjadi A B C doang. Ini yang dilakukan oleh trim untuk menghilangkan spasi-spasi yang ada di sini gitu. Nah, terus setelah kalau sampai ini ada isi, maka kita akan set to do-nya menjadi menjadi suatu array yang consist of, ini pakai spread operator. Jadi misalnya to do sekarang tuh ada dua gitu, ada dua objek, ada dua item. Nah, item pertama, item kedua dijabarin di array itu, terus tambah item ketiga which is value dari input.
Lalu baru kita kosongkan value input yang ada. Makanya pada saat kita ketik tugas pertama gitu, ini kan berarti input variabel, variabel yang namanya input itu sama dengan value yang ini apa tulisan yang saya tulis di input teks ini. Pada saat saya klik add, maka ditambahlah ke dalam to-dos, variabel to-dos. Kalau saya ketik tugas kedua, saya klik add, ditambah lagi, dan juga seterusnya. Di mana kalau sampai remove to do, itu berarti saya bikin konstanta namanya new to do's. Ini adalah apa namanya? Bisa dibilang kayak sebenarnya ini sama sama kayak apa ya? Kayak semua misalnya to do's itu ada 3 item, semua tiga-tiganya dimasukin ke new to do's. Jadi kayak di copy lah. Habis itu new to do's ini di splice dikurangin satu dari belakang. Ini memang saya nggak bisa jelasin satu persatu ya, tapi intinya kalian harus kalau kalian mau jadi developer itu memang kalian harus terbiasa baca dokumentasi. Jadi nggak bisa disuapin informasi terus. Jadi kalau habis ini kalian penasaran, nih Splice nih cara kerjanya gimana sih? Ini kok ada 2 parameter, ada indeks, ada satu, ini maksudnya gimana? Silahkan kalian pakai Google, tinggal kalian ketik JavaScript Splice. Nah, tinggal di sini ada penjelasan-penjelasan nih banyak. Jadi kalau di dunia development itu sangat biasa banget ya. Tiap kali kita pasti harus nge-Google, Google, Google. Kita nggak mungkin bisa hafal 100% semua sintaks yang ada di luar sana. Jadi kalian harus bisa kebiasa baca satu persatu dan coba bisa ngertiin gitu. Dan zaman sekarang tuh udah lebih enak gara-gara udah ada ChatGPT dan lain sebagainya. Ini kok saya mulai nge-lag. Jadi kalian bisa nanya ChatGPT gitu-gitu juga sebenarnya. Oke. Nah, misalnya, what is explain, what is the use. Itu nge-lag lagi. Kayaknya saya gara-gara saya buka W3 Schools. Sebentar. Bisa pakai ini juga. Explain what is the use of splice function in JavaScript misalnya. Pakai Indonesia juga bisa ya. Jadi kalian harus udah kebiasa untuk cari tahu sendiri. Kalau zaman dulu ya harus baca dokumentasi satu-satu, tapi sampai sekarang lebih enak. Walaupun belum tentu 100% biasanya benar. Ya, dia bisa jelasin semua ini eh, Java function di JavaScript untuk add, remove atau replace elemen dan ini ada ada start, ada delete count, ada item satu, item 2 dan seterusnya dan dikasih contohnya juga dan sebagainya. Oke, jadi kurang lebih intinya ini em, delete delete item ke indeks sekian sebanyak satu item gitu. Jadi kalau misalnya kita eh, ups. Jadi kalau kalau misalnya kita ada item tugas pertama, ini indeks ke nol, terus ada tugas kedua, indeks per indeks indeks yang satu, dan juga indeks yang dua itu tugas ketiga. Nah, gara-gara array itu kalau di programming language pasti mulai dari nol. Misalnya kita tulis indeksnya itu adalah satu, berarti delete lah yang pertama, tapi delete-nya sebanyak satu item doang, ini doang. Tapi kalau kita tulis dua, berarti delete lah mulai dari sini, tapi delete lah dua ini. Kurang lebih gitu. Semoga bisa dimengerti. Oke, ini udah jam 9. Walaupun saya mau menjelaskan dikit. Oke, mungkin yang Git tuh saya nggak terlalu bisa jelasin banyak gara-gara keterbatasan waktu, tapi saya mau langsung praktek aja. Jadi kurang lebih kalian dapat gambaran. Nah, buat kalian yang pengen belajar, saya saranin silahkan baca-baca lagi di slides-nya. Gara-gara ini saya tulis lumayan banyak informasi ya. Ada tulis lumayan banyak informasi. Tapi mungkin saya mau jelasin dikit doang. Ini git init kan udah jelas, git add nanti kita akan bahas.
Dan ini ada tipe. Jadi Git repository itu ada dua, ada lokal dan remote. Nah, lokal itu adalah pada saat kita ngerjain di laptop kita masing-masing, ya ini Git lokal, ini code base lokal kita di laptop. Tapi kalau Git remote itu biasanya ada di GitHub atau Git yang lain gitu. Ada GitHub, ada Bitbucket, ada GitLab dan sebagainya. Jadi bukan di lokal kita, tapi kita bisa upload ke remote repository. Nah, yang remote repository biasanya di accessible oleh orang banyak. Jadi misalnya seperti ini adalah remote repository gara-gara file yang ada tertera di sini itu bukan di komputer saya, tapi melainkan di servernya GitHub gitu. Codingan, file-file dan sebagainya itu ada di remote repository. Dan juga Git client itu ada banyak. Yang paling terkenal tuh GitHub brandnya. Ini sekarang udah dibeli oleh Microsoft. Dan ini adalah website untuk kita bisa host codingan-codingan kita. Nggak melulu harus terbuka untuk umum. Ada juga repository, ini kan public repository bisa dibuka oleh siapa aja. Tapi saya juga ada private repository yang sebenarnya lebih ke private. Cuman saya doang, misalnya seperti ini, private. Terus ada lagi nggak yang private? Nah, misalnya ini private juga, yang lain-lain juga ada yang private. Misalnya apa lagi? Proof of will ini juga private, yang cuman saya doang atau beberapa orang yang saya tunjuk doang yang bisa akses gitu. Dan selain itu ada banyak alternatif, ada GitLab, ada Bitbucket dan lain sebagainya. Cuma paling terkenal memang pakai GitHub. Nah, saya lihat chat dulu, ada pertanyaan atau enggak? Em, Oke, ya nih Peter ada sampein sebenarnya kita buka batch 3 yang kurang lebih di bulan Januari atau kayaknya kayaknya kemungkinan besar di bulan Januari. Nggak menutup kemungkinan lebih cepat kalau sampai banyak peminatnya. Em, dan harganya itu biasanya naik-naik terus. Jadi kalau kalian bayar finalisasi sekarang, desain untuk ikut sekarang, ya silakan bayar dulu supaya bisa secure harga yang sekarang, bukan nanti. Oke, ada dari Martin. Coach Jason, kalau UI yang dipakai di section home-nya Block Dev ID itu pakai apa? Oke, to be honest saya nggak tahu ya, gara-gara bukan saya yang kerjain. Cuma coba kita lihat aja. UI yang dipakai di section home-nya Blocktif ID. Oke, kita lihat aja di ini kan websitenya Blocktif ID. Ada extension namanya Webalizer. Ini adalah Chrome extension yang kita bisa pakai untuk ngelihat teknologi apa aja sih yang dipakai di website ini. Dan kita bisa lihat di sini, rupanya dia pakai Bootstrap gitu. Jadi kita bisa lihat dia pakai teknologi apa. Ini rupanya pakai Bootstrap untuk coding sebagai CSS framework. Kita bisa buka lagi nih Tokopedia misalnya. Terus kita tunggu ngeload sebentar. Setelah udah ngeload, dia akan muncul nih di sini. Kita masuk ke Webalizer, kita bisa lihat, oke dia pakai React rupanya. Dia pakai React. Habis itu dia pakai apa lagi? Oh, yang lain nggak terlalu kelihatan ya. Kayak Emotion, dia pakai Core.js dan lain sebagainya. Ini ada Akamai dan sebagainya. Nah, terus kita bisa lihat lagi nih, kayak misalnya peritabangsa.co.id, dia pakai apa? Jadi kita bisa buka website peritabangsa.co.id, kita klik di sini. Oh, rupanya dia pakai kita pakai WordPress, Elementor, ada jQuery dan sebagainya. Jadi sebenarnya dengan dengan plugin ini sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya dia pakai apa sih untuk nge-build teknologi website yang dia buka gitu. Kurang lebih gitu. Oke, tadi udah sampai di mana? Oke, kayaknya udah nggak ada dari chat. Saya mau jelasin simulasi dikit aja dulu secara cepat. Gara-gara ini udah keterbatasan waktu di jam 21. Nah, misalnya seandainya saya bikin perubahan, perubahannya dari to-do list misalnya ke JSON's to-do list contohnya aja ya. Dan ini kan adalah suatu perubahan ya. Di sini udah bisa terlihat JSON's to-do list. Dan kalau saya lihat di GitHub, itu sebenarnya di SRC, terus di folder SRC, terus di app.js, ini tuh masih title-nya to-do list doang, line 24. Dan kalau sampai saya mau ubah ini, dan akhirnya saya mau push ke remote repository yang ada di GitHub supaya
tim saya yang lain bisa update juga, eh, maka saya harus lakukan adalah eh, add dulu pertama kali. Tadi kan saya udah bilang ada namanya git add ya. Git add itu adalah untuk ngefinalisasi perubahannya dulu. Jadi add ini enaknya pakai VS Code, kita udah ada built-in Git source control management tool. Di sini kita bisa lihat di app.js, oh rupanya ada perubahan nih. Perubahannya ada tambahan JSONs, tapi ada ini line ini dihilangkan, line ini ditambahkan. Terus ada package.json, oh ada tambahan momen, ada baris ini. Dan di package log ini nggak terlalu perlu dipedulikan gara-gara ini otomatis. Kita bisa add semua stage all changes atau klik satu-satu. Ya, kayak gini. Nah, jadi kalau kita misalnya lakukan secara manual, git add titik atau git add misalnya package.json masing-masing satu file, maka ini tuh ke stage, masuk ke apa ya, tempat yang siap difinalisasi untuk di commit. Jadi tinggal di plus masing-masing atau stage all masuk ke seperti ini. Nanti kita bisa ketik juga git status yang mana oke ini udah siap nih perubahan tiga file ini siap untuk di commit. Kalau sudah di commit, udah siap di commit, kita bisa lakukan dua hal. Antara kita running git commit minus m terus em, testing commit, atau kita bisa juga tulis di sini test commit, which does the same thing actually. Terus kita klik commit. Setelah kita commit, kalau kita pakai tools namanya Git branch, sorry, Git log, kita akan bisa lihat eh, historinya. Oh, jadi awalnya itu kita JSON Yapri mengcommit dengan hashnya seperti ini hari Rabu tanggal 4 September jam 3.25 sore GMT plus 7 WIB waktu Indonesia Barat. Dan jam 21.06 kita ngelakuin test commit lagi dan sebagainya. Nah, ini memudahkan kita untuk keep track apa yang masing-masing dari kita kerjakan, masing-masing dari developer kita kerjakan. Nah, terus setelah kita commit, kita tuh bisa melakukan namanya git push. Jadi kita bisa ngelakuin git push origin main atau git push aja, dan ini akan mempush ke remote repository ini. Gara-gara sekarang kalau kita refresh, latest commit itu masih baru satu, dan ini 5 jam yang lalu, dan ini baru initial commit. Belum ada commit yang barusan kita bikin, yang test commit ini. Dan kita bisa lihat ini juga di view history. Jadi di sini kita lihat sebenarnya di lokal repository udah ada dua commit, tapi di remote masih satu. Jadi kita harus klik sync changes atau kita ketik git push enter. Jadi kalau kita yang gampang ya tinggal sync changes, klik di sini. Setelah kita sync changes, yang ada di lokal berubah menjadi yang ada di remote. Nah, sekarang udah berubah nih. Yang paling terakhir, sekarang ada dua commit. Yang paling terakhir ada test commit. Dan kita bisa lihat test commit ini siapa sih yang lakuin, perubahan apa aja yang dia lakuin. Oh, rupanya dia ubah dari to-do list jadi JSON to-do list, terus ada nambah sesuatu. Nah, inilah yang sebenarnya biasanya dilakukan oleh para developer untuk berkolaborasi saat mereka ngoding gitu. Gara-gara timnya bisa global, bisa dari negara mana dan kita bisa saling apa ya kolaborasi. Sebenarnya ada banyak banget yang kita bisa cover tentang Git, cuman ya kayaknya banyak yang dari kalian yang masih baru, jadi butuh waktu untuk mencerna gitu. Jadi nggak apa-apa, eh, take your time aja. Dan ini sedikit lagi, dua slides lagi. Jadi saya menganjurkan kalian untuk learn further kalau kalian mau. Ini ada video tutorial React dari web programming Unpas, Sandika Galih kalau nggak salah namanya, YouTuber dan juga dosen dari Unpas, dan dia ngejelasin tentang React selama 1 jam 16 menit. Silahkan dilihat, ditonton. Dan juga ada Git dari programmer zaman now, Mas Eko ya kayaknya, yang kerja di salah satu e-commerce Indonesia. Ini selama 2 jam 35 menit. Jadi untuk belajar otodidak, silahkan ya. Dan juga feel free untuk apa ya, saling berdiskusi di channelnya Blog Dev atau channel Discordnya Pelita Bangsa. Feel free.
untuk belajar. Misalnya kalian mau apa ya? Kalian mau belajar bareng gitu, inisiasi belajar bareng antar beberapa orang di Discord-nya Pelita Bangsa, ya silahkan. Jadi em, feel free aja gitu. Terus untuk extension, nah ini nggak tahu kenapa sering banget nih yang dibahas. Eh, Sesi yang sebelumnya kita udah bahas extension, kayaknya ada 6 atau 8, saya rada lupa. Kalau yang ke miss silahkan di apa ya, ditonton ulang aja sesi yang sebelumnya. Ada di LMS-nya Pelita Bangsa Academy, atau di lms.pelitabangsa.co.id. Itu em, harusnya most of you guys sudah ada aksesnya menggunakan email dan passwordnya kalau belum pernah akses, pakai Change Me. Nah, ada tambahan dua VS Code plugin, yang satu Simple React Snippets, satu lagi HTML CSS Support. Dan dua ini ya silahkan diinstal dan juga dipakai. Materi kelas rutin ini semua ada di sana ya. Oke, benar. Jadi PDF ini dan juga materi semua ada di sana. Rekaman juga akan diupload di sana juga. Jadi silahkan dilihat. Bagi yang belum pernah akses, mungkin bisa saya contohkan. Selagi saya nunggu ya, ada pertanyaan nggak di Slido. Tinggal masuk dengan kode 135135. Kita paling akan menjawab beberapa pertanyaan aja. Habis ini udah lumayan lewat. Nah, jadi setelah kalian masuk lms.pelitabangsa.co.id, kalian bisa masuk ke kelas rutin Bloktif ID, dan lalu kalian harus login terlebih dahulu ya tentunya. Login, setelah login kalian ada sesi satu, sesi 2, sesi 3 dan seterusnya. Jadi di sini kalian bisa buka nih em, rekaman kelas, dan di sini ada PDF-nya juga sudah tersedia. Silahkan kalian akses, dan juga ini ada videonya. Akun loginnya dapat dari mana? Seharusnya sudah otomatis dapat, sudah di-set oleh Peter Mulyadi menggunakan email yang kalian daftar di Google Form saat pertama kali kalian daftar, apa namanya, kelas rutin Bloktif ID sama Pelita Bangsa Academy. Dan passwordnya adalah Change Me. Tapi kalau belum pernah, em, belum dapat atau belum bisa akses, nanti silahkan menghubungi Peter Mulyadi menggunakan WhatsApp. Mungkin bisa WhatsApp itu dari sini ya. Jadi masuk ke website pelitabangsa.co.id. Habis itu ini udah terbuka belum? Ya, belum. Nah, nanti kalian tinggal masuk ke paling bawah, dan di sini ada klik di sini untuk masuk ke WhatsApp. Nah, atau lewat IG juga bisa. Lewat IG kayaknya lebih gampang. Lewat IG aja kalau gitu. Di chat aja lewat IG, nanti Peter Mulyadi akan prepare. Oke, sip. Selain itu, saya coba lihat pertanyaan ada atau enggak. Mungkin beberapa pertanyaan aja. Oke, masih menunggu. Oke, kalau bikin website buat Web3, deploy-nya di hosting biasa atau ada platform tertentu yang khusus menyediakan hosting Web3 saja? Most of the case itu hostingnya sama, biasa. Cuma ada yang sebenarnya ada yang bikin hostingnya decentralized hosting ya sebenarnya. Walaupun saya nggak tahu apakah apa ya feasible, efficient, atau ada added benefit atau enggak. Sebenarnya most of the dApps yang saya tahu tetap hostingnya di centralized server. Perbedaannya adalah bukan di front end-nya. Jadi komponen front end-nya memang kelihatannya centralized, ada di satu server. Tapi perbedaannya ada di smart contract. Jadi smart contract-nya itu distributed dan juga decentralized across all the blockchain nodes out there. Dan itu nggak, ya bukan yang nggak bisa dihack. Blockchain-nya sendiri nggak bisa dihack, tapi bisa aja dihack gara-gara ada bug dari smart contract-nya. Itu yang membedakan, komponen smart contract-nya lah yang membedakan em, aplikasi Web2 yang semuanya centralized gara-gara back-end-nya juga centralized, dan juga Web3 yang menggunakan komponen smart contract.
gitu. Tapi ada juga kayak IPFS, hosting dan sebagainya. Mungkin kalian bisa em, cek aja IPFS hosting, terus ada decentralized hosting, nanti cek di Google aja. Siapa tahu ada, bisa cek-cek, bisa cari tahu. Cari cara belajar blockchain secara efektif gimana kok? Ya, obviously ikut bootcamp ya. Kalau ikut bootcamp ya, kalau tergantung kalian tuh serius atau enggak. Kalau mau berkarir di blockchain, ikut hackathon, ikut grant dan sebagainya. Dan kalau sampai ada resourcesnya, ada dananya, dan juga apa ya, mau dibimbing langsung oleh instruktur, di mana kita juga ada tugas coding, ada kuis, ada panel discussion, bisa kita bahas juga tugas codingnya, dikoreksi juga. Nah itu lebih kita saranin ya ikut bootcamp, why not? Itu bakal, itu sebuah shortcut yang kalian bisa ambil untuk belajar lebih efisien. Tapi kalau kalian mau enggak lah belajar santai-santai aja, mau setahun 2 tahun baru baru bisa nggak apa-apa, ya udah belajar otodidak juga nggak apa-apa sebenarnya. Ikut komunitas, blog dev, ngobrol satu sama lain, mungkin lihat dari YouTube dan sebagainya itu bisa juga. Perbedaannya mungkin kalau di bootcamp yang berbayar biasanya kita pandu, kita arahin materi terstruktur. Cuman kalau di luar sana ya you're on your own, kalian harus tahu konten mana yang kalian harus pelajarin, konten mana yang udah outdated dan sebagainya gitu. Oke, ada pertanyaan. Untuk dapat bikin blockchain sendiri, perlu apa saja yang perlu dipelajarin? Ini sedikit ambigu ya. Bikin blockchain sendiri itu maksudnya apa nih? Bikin aplikasi blockchain atau bikin blockchain network sendiri? Kayak abis kayak kalau bikin blockchain network sendiri kan kayak saya mau bikin Ethereum sendiri gitu. Saya mau bikin Optimism sendiri. Saya mau bikin Base atau yang lain, blockchain network yang lain. Atau kalian mau bikin aplikasi blockchain. Nah, ini mungkin bisa tulis di chat nih. Jadi saya tunggu dulu. Saya skip dulu. Nah, kalau aplikasi Web3 biasanya menggunakan database apa kok? MySQL, MongoDB, atau apa yang sering digunakan? Nah, aplikasi Web3 ini kan yang tadi saya bilang yang pasti rely on smart contract. Nah, tapi banyak juga sebenarnya aplikasi Web3 juga rely on centralized apa ya, backend ya, dan juga centralized database seperti MySQL, MongoDB dan sebagainya. Nah, memang bervariasi, nggak bisa patok pukul rata gara-gara both MySQL, mungkin PostgreDB, MongoDB itu masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tergantung dari struktur aplikasi yang kalian mau bikin seperti apa. Nah, kalau pemula biasanya belajarnya mulai dari MySQL, terus kalau udah lebih advance biasanya untuk enterprise lebih ke Postgre, SQL itu kan lebih ke relational database dan juga tertata rapi. Tapi kalau datanya itu nggak terstruktur, nggak terlalu terstruktur dan apa ya, biasanya itu pakai MongoDB. Jadi tergantung, ini bukan tentang Web3 atau Web2, tapi data apa yang kalian mau store. Dan kelemahan dan kelebihan itu masing-masing apa dan paling ideal pakai apa solusinya. Gitu. Untuk dapat bikin kripto atau token sendiri perlu apa saja yang dipelajarin? Kripto atau token sendiri, untuk bikin token tuh sebenarnya gampang, sangat gampang sebenarnya. Kalian cuman perlu belajar Solidity, bahkan belajarin Open Zeppelin, pelajarin format ERC20 untuk standarnya adalah standar token, dan kalian dia bikin aja codingannya untuk issue token dan publish ke apa namanya, publish ke blockchain yang kalian mau, entah itu di Base, Polygon, Ethereum atau apapun, dan udah terbentuk kok token. Kira token sebenarnya gampang banget untuk dibikin. Yang susah itu untuk menambahkan utility-nya dari token tersebut. Kalau meme coin ya memang kesannya tuh gampang banget. Kesannya tuh kayak tinggal bikin token, langsung ada yang beli, langsung kaya gitu. Padahal it's not like that. Di meme token aja berapa, kayak pada saat kita issue token pertama 1 miliar, berapa puluh persen dari tokennya itu digunain untuk ada sampai airdrop gitu misalnya. Jadi orang ada yang dapat, tapi harus memprovide liquidity pool di DEX, di decentralized exchange. Jadi ada yang beli, ada yang jual. Akhirnya ada
apa ya, ada provide liquidity, ada yang market price-nya terbentuk gitu dari decentralized exchange. Dan juga harus kalian ada yang mempromosikan dan harus masuk ke Telegram group 1, 2, 3, 4 yang memang biasa orang trading meme coin gitu. Jadi nggak sebatas kalian cuma bisa bikin meme coin token langsung kelar, langsung langsung bisa dapat miliaran, nggak seperti itu gitu. Oke, ini masih ada beberapa. Mungkin saya 2 menit lagi ya. Abis ini udah lewat lumayan lumayan banyak. Untuk dapat bikin blockchain sendiri, ini next lanjut dulu. Cara dapat klien pertama di Indo gimana? Kok kebanyakan kalau freelance dapatnya dari luar yang datang. Iya, kalau klien pertama di Indo gimana? Community. Community itu benar-benar penting banget. Dan kebanyakan tuh kalau kalian dari freelance job portal, Fiverr dan sebagainya itu sebenarnya orang-orang yang apa ya nggak dapet gitu dari koneksi mereka untuk nggak ada yang bisa nawarin project. Jadi akhirnya mereka posting di sana. Tapi kalau kalian ikut event community, terus kayak rupanya ada orang yang bilang, oh gue ada kebutuhan nih, mau bikin project ABC gitu ya, udah kalian bisa langsung nawarin jasa kalian. Jadi community sih nomor satu. Kebanyakan kalau freelance dapetnya dari luar negeri yang datang, iya memang kebanyakan dari luar negeri sih. Kebanyakan kalau dari luar negeri gara-gara luar negeri kan projectnya yang nawarin project mahal. Kalau Indonesia kan pasti rate-nya lebih murah, makanya mereka pindah ke pindah ke sini. Nah, kalau saya spend waktu sekitar 4 sampai 6 jam per hari untuk belajar Web3 Dev, agar menjadi expert, apakah sudah cukup? Lalu berapa lama kalau spend waktu segitu? Ini sangat subjektif. Saya nggak bisa apa ya, sinkronkan semua orang 4 sampai 6 jam tuh berarti pasti langsung expert gara-gara background orang masing-masing beda. Mungkin ada yang SMA, mungkin ada yang SMK, mungkin ada yang kuliah, mungkin ada yang udah ada pernah basic IT, mungkin ada yang non IT dan sebagainya. Bahkan antara yang udah ada background IT juga cara belajarnya beda-beda dan ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi rata-rata 4 sampai 6 jam dalam 3 bulan. Ya kalau sebenarnya kalau ikut bootcamp dalam 3 bulan sebenarnya bisa. Udah lumayan expert, lumayan bukan expert banget. Cuman balik lagi tergantung orang sih sebenarnya. Jadi saya nggak bisa patok pukul rata, to be honest. Terus terakhir kali ya, ini saya masih bingung Web3 dan smart contract. Apakah semisal Web2 dengan adanya smart contract bisa disebut Web3? Dan apakah Web3 harus wajib ada smart contract? Yes. Jadi web yang membedakan Web3 dan Web2 hanyalah komponen smart contract. Sisanya adalah kurang lebih sama saja. Jadi apa ya? Jadi kan kita udah bahas ya di sesi 1, sesi 2 tentang blockchain, tentang ya blockchain nodes, network dan fitur-fitur desentralisasinya dan sebagainya. Dan perbedaannya cuma di smart contract, to be honest. Jadi kalau kalian ikut bootcamp nanti sebenarnya kita akan membahas sebenarnya lebih lanjut. Bahkan sebenarnya em, gimana ya? Saya mau buka Excel file dulu. Jadi saya bisa kasih gambaran secara singkat. Jadi kalian bisa dapat videonya kurang lebih. Jadi gini, misalnya misalnya anggap yang tadi saya pernah jelasin juga ya. Jadi anggap itu Excel file adalah database, ya kan? Database kita ngomongin centralized database dulu. Jadi kalau kalian apa namanya di Web2, misalnya aplikasi Tokopedia, kalian akan ada tabel namanya produk. Kan ada tuh produk, misalnya ini ada nama produk, ID produk, ada nama produk, ada harga. Ini yang simpel aja ya. Ada stok, misalnya seperti ini. 1, 2, 3, misalnya ini barang minuman, ya, makanan. Misalnya ini apa ya? Ya mobil contohnya ini sekian 1.000, ini ya 1 juta, 2 juta, 3 juta, ini stoknya sekian gitu, sekian stoknya 3, 2, 1. Nah, eh, di centralized database data yang kalian bisa interaksi itu terbatas dengan data yang kalian ada di centralized database kalian masing-masing dan beserta juga user.
Jadi user ini misalnya ada ID, ada nama, ada apa namanya, ada ya apa namanya gender, ada email dan sebagainya ya. Ini ada satu, dua, tiga dan seterusnya. Nah, kalau kalian mau manipulasi data antar web to, ini kan eh, di satu aplikasi kalian cuma utilize satu database, kalian cuma bisa manipulasi data di sini di apa di database ini doang. Entah itu user membeli produk, oke, stok mobil berkurang dari satu jadi nol dan seterusnya. Tapi ini nggak bisa diutilize oleh aplikasi lain kecuali em, ada jembatan, kita bikin API, ada aplikasi lain yang memanipulasi data dari database atau Excel file Tokopedia ini. Tapi kalau di Web3, misalnya kita, ini saya dilihat dulu, kalau di Web3, anggap ini satu Excel file, ini saya harus add dulu. Nih, anggap ini satu Excel file. Ini satu Excel file. Satu Excel file inilah yang sebenarnya dipakai oleh semua aplikasi Web3. Jadi satu aplikasi Web3 mempunyai akses semua Excel file ini. Eh, satu Excel file dan semua smart contract bisa mengakses data yang ada di Excel file ini. Misalnya kita ada namanya USDT. USDT adalah stablecoin yang mana em, apa namanya? Yang mana satu USDT sama dengan satu USD kan, ada dengan harusnya stabil gitu. Jadi misalnya ini ada 0x JSON, ini contoh aja ya, 0x JSON ada 1000 USDT gitu. Terus misalnya si 0x Dion ada 20.000 200 misalnya di USDT dan sebagainya. Dan inilah token-token yang misalnya kita bikin nih meme coin atau apapun itulah. Kita misalnya bikin meme meme token gitu. Dan kita bisa issue juga. Kita bisa issue siapa punya apa. Misalnya em, siapa ya? 0x Nana punya 50, terus 0x Ari, 0x Agus itu punya 100 gitu. Misalnya. Nah, sebenarnya smart contract ini atau satu sheet dari file ini itu yang diimport oleh MetaMask. Jadi pada saat kita buka MetaMask, ini kan ada misalnya Matic token gitu. Matic token kita bisa lihat di View Asset in Explorer. Nah, ini sebenarnya underlying-nya adalah suatu smart contract. Suatu smart contract yang sebenarnya apa ya? Yang sebenarnya merecord siapa punya apa, as simple as that gitu. Dan kalau kita bikin smart contract baru lagi, misalnya ini ada property gitu. Misalnya ada property, ini contohnya aja. Misalnya ini saya high level aja, habis keterbatasan waktu. Ini owner ya, owner. Nah ini misalnya 0x JSON. Ini misalnya ini di Menteng gitu, misalnya properti di Menteng punya JSON. Nah, pada saat kita menulis suatu smart contract aplikasi Web3, kita bisa kita dapat akses akan semua smart contract yang ada di blockchain. Artinya apa? Saya mau ditulis nih misalnya. Saya mau pinjamkan properti yang ada di Menteng punyanya Jason kepada orang lain dengan imbalan saya mau dikasih 10.000 USDT, mungkin DP-nya 5.000 dulu. Nanti setelah sekian lama saya mau dikurangin lagi 5.000 USDT-nya dari walletnya pembeli, contohnya gitulah. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan semuanya. Whereas kalau di Web2, data properti itu ada di database-nya mana sih? Saya lupa. Kemen ya Kementerian Pertanahan or something. USDT ada di database-nya aplikasi bank. USD ada di database-nya aplikasi bank. Nah, aplikasi bank mana gitu? Bank BCA itu punya sendiri. Bank Niaga punya sendiri. Bank CIMB atau Bank Jago punya sendiri. Jadi ini yang sebenarnya unik di Web3 gara-gara semua sheet ini terbuka dan bisa diakses dan kita bebas untuk ngodingnya seperti ya kita mau ngoding seperti apa gitu. Eh, Ya gitulah. Saya nggak tahu mungkin harusnya dapat
lebih dapat gambaran sih by now uniknya dari Web3 gitu. Oke, seharusnya sih udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu banyak lagi. Ada yang nanya terakhir, jadi berdasarkan analogi file Excel ini, apakah satu sheet sama dengan satu smart contract dan satu file sama dengan layer satu atau bagaimana kok? Iya benar. Jadi satu sheet sama dengan satu smart contract. Satu Excel file sama dengan layer satu atau bagaimana? Nah, ya kekurangan di situ. Jadi blockchain itu ada lumayan banyak dan satu blockchain network adalah satu Excel file. Makanya kita tuh lagi ada pembahasan di mana em, apa ya em, kita ada pembahasan di mana ada namanya cross chain. Em, kita nggak bakal bahas di sini gara-gara nanti lebih panjang lagi. Ada namanya cross chain, jadi satu aplikasi bisa akses data dari beberapa Excel file gitu, beberapa blockchain network kurang lebih gitu. Dan itu ada mekanismenya masing-masing. Ya, mungkin saya perlu wrap up dan seperti biasa ini udah lewat 30 menit. Jadi eh, kita nggak sempat lagi waktunya untuk share the three things you learn via Google Jamboard. Mungkin di akhir-akhir aja di paling terakhir. Dan sebagai informasi, bootcamp kita sudah sold out langsung seketika Rabu lalu, 20 orang udah full. Dan kita akan buka di cohort ketiga di bulan Januari seharusnya ada kemungkinan mungkin lebih cepat atau di bulan Januari yang kita masih pertimbangkan. Tapi kalau kalian daftar sekarang masih bisa di lock di harga 5,7 juta gitu. Jadi pelan-pelan akan naik-naik terus. Gara-gara sebenarnya ini tergolong murah eh, menurut kita gara-gara kita bimbing dan kita ada 21 sesi. Selain 21 sesi, by the end of this 10 modules, kalian juga sudah bisa bikin aplikasi blockchain dan kita encourage murid-murid untuk ikut grant, untuk apply grant, ikut hackathon dan sebagainya. Gitu. Ya mungkin sekian. Kita mungkin saatnya eh, foto bersama. Jadi silakan buka kamera kalian yang bisa semua dan silakan Peter mungkin bisa guide kita untuk ini foto bersama. Thank you. Oke, mari kita nyalakan kamera kita, berikan momen bersama ini. Bentar, ini belum kebuka. Oke, ya. Sambil kita tunggu sedikit lagi. Ini ada 3 halaman. Oke, ya silakan nyalakan kameranya. Ya, kita mulai. 3, 2, 1. Bentar, ulang. 1, 2, 3. Oke, bentar. Ini page 1, page 2. Sebentar. Page 2. Oke, page 3. Page 3. Siap aman. Oke, sip, sip, sip. Ya udah, paling sekian yang kita ya sesi kali ini. Thank you udah join semuanya. And ya, thank you udah join. See you di Rabu depan lagi. Thank you semua. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, bro. Thank you. Sama-sama.